Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira dari kelas 2 TRKJJ 2 nomor absen 6 akan menjelaskan tutorial cara membuat template crop gambar menggunakan aplikasi atau software Civil 3D, di mana nanti template crop gambar tersebut akan kita gunakan untuk proses plotting gambar cross-section di tugas 7 kemarin. Jadi yang pertama kita buka aplikasi Civil 3D-nya terlebih dahulu, lalu kita klik pojok kiri atas, kita pilih open. Setelah itu, files of type-nya kita ganti DWT, dan kita pergi ke Plan Production, kita klik 2 kali, lalu kita pilih Civil 3D Matrix Section, karena kita Civil 3D-nya menggunakan yang matrix, teman-teman. Setelah itu kita klik Open. Nah, karena ini sudah ada template-nya, di layout-nya kita hapus dulu layoutnya, karena kita akan membuat yang baru. Jadi kita klik kanan salah satu layout, kita pilih select all layout, jadi otomatis terpilih semuanya, lalu kita klik kanan lagi, kita pilih delete. Kita klik OK. Nah, seperti ini, sudah terhapus. Setelah itu, rectangle atau kotak di tengah ini kita select dan kita delete, teman-teman. Setelah itu, kita ganti dulu rename namanya, kita klik kanan layout, kita klik rename, kita beri nama A3 1:200. Oke, jadi ini karena di sini muncul warna kuning, itu artinya tidak boleh atau tidak bisa. Jadi sepertinya karena titik 2. Karena tidak bisa, kita coba gunakan underscore. Nah, ini sudah bisa, jadi 200. Maksudnya kertas A3 skala 1:200, seperti itu. Setelah itu kita klik sembarang di luar sini. Oke. Nah, seperti ini. Setelah kita rename, kita klik kanan lagi, kita pergi ke Page Setup Manager, kita pilih Modify. Oke, di sini yang pertama kita name-nya ini kita ganti publish. Oke, jangan publish. Kita pilih DWG to PDF. Jadi maksudnya dari gambar DWG yang dihasilkan akan diplotting ke file PDF. Dan plot style table-nya kita pilih yang monokrom. Kenapa monokrom? Karena jika tetap non, itu akan berwarna, teman-teman. Gambar kita akan berwarna seperti yang kita buat di model. Tapi karena kita akan membuat hitam putih, jadi kita pilih monokrom. Selanjutnya, drawing orientation, kita pilih yang landscape. Jadi kertasnya nanti tidur atau landscape. Paper size-nya kita pilih yang ISO full black. A3 420. Oke, seperti ini. Kenapa ISO full black? Jadi seperti namanya, jadi full. Kertasnya nanti akan full sesuai kop yang telah dibuat. Asal ukurannya sama ya, teman-teman. Jadi kalau ukurannya pas, maka full atau pas juga ukuran kertas yang sudah dibuat. Jadi jika teman-teman ingin coba jenis-jenis kertasnya, bisa dicoba masing-masing. Karena ini untuk pelatihan, kita pilih yang ISO full black A3. Setelah itu kita klik OK, klik close. Kita pilih close. Setelah itu, nah, ini kertasnya sudah tersetting A3, teman-teman. Setelah itu kita buka kop gambar yang sudah kita buat ini. Jadi ini sudah dibuat terlebih dahulu, tapi ada yang kita kosongin, seperti nama gambar. Nanti di bawah cross section ini akan ada nama gambar yang kita isi otomatis. Sedangkan untuk skala dan yang lain kita isi manual. Untuk tanggal, halaman, dan jumlah ini akan muncul otomatis setelah kita setting nanti. Jadi kita copy dulu, kita blok, kita pergi ke edit, kita pilih copy, kita kembali ke file template tadi, nah kita ke edit lagi, kita paste. Nah, biar pas, kita klik 0,0. Oke, nah ini sudah pas ya, teman-teman. Jadi gunanya ISO full black tadi, kertas dan kopnya itu sama, penuh seperti itu.
Oke, jadi ternyata ini tidak sama, maksudnya tidak pas. Kita harus setting lagi. Kita pergi ke layout, klik kanan ke page setup manager, kita klik modify, layoutnya kita ganti window. Nah, kita klik pojok kopnya ini, kita cari endpoint hingga muncul kotak atau rectangle hijau ini, lalu kita arah diagonal ke bawah. Kita blok ke endpoint. Oke, kita klik. Nah, kita klik atau centang center to the plot. Kita centang, kita klik OK, kita close. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sudah pas, teman-teman. Jadi tidak keluar-keluar seperti tadi. Nah, setelah selesai seperti ini, kita save as dulu di tempat yang mudah dijangkau atau ditemukan. Kita coba letakkan di download. Files of type-nya tetap DWT ya. Kita beri nama template tugas 8 terbaru. Oke, kita save. Kita klik OK. Nah, ini namanya sudah berubah, otomatis sudah tersave. Sudah di save as. Nah, sekarang kita isi yang kosong-kosong ini, teman-teman. Seperti nama, tanggal, halaman, jumlah, itu kita buat otomatis. Caranya kita klik ATT, spasi. Nah, presetnya ini kita centang. Jadi, jika teman-teman baru pertama kali melakukan tutorial ini, presetnya belum tercentang, teman-teman. Jadi, harus dicentang dulu. Tag-nya kita ganti TGL atau tanggal. Karena kita akan ngisi ini, tanggal yang kosong ini. Akan kita buat manual. Lalu justification-nya kita pilih yang center. Jadi nanti teksnya ada di tengah-tengah. Text height-nya kita pilih 3. Karena ini sesuai dengan ukuran cop yang saya buat. Bisa teman-teman isi 1, 2, atau 4 bisa. Tapi saya pilih 3. Karena sudah coba saya sesuaikan sebelumnya. Dan default ini kita pilih ini, insert file-nya. Kita klik. File kategorinya kita pilih date and time. Sudah berubah, kita fill name-nya kita pilih date, dan example-nya kita pilih yang ini. Sebenarnya contohnya banyak, ada yang pakai garis miring seperti ini, tapi kita gunakan standar Indonesia saja, dari tanggal, bulan, tahun. Setelah itu kita klik OK, dan kita letakkan di tanggal. Seperti ini. Oke. Kita ke halaman. Caranya sama, kita klik ATT, spasi, atau enter. Nah, tag-nya kita ganti hal, atau kependekan dari halaman. Justification-nya kita pilih yang center. Text height-nya kita pilih 3. Default-nya kita pilih insert file. Nah, ini karena tadi date and time atau tanggal itu menggunakan date and time, kita pilih yang sheet set, otomatis berubah, teman-teman. Setelah itu kita pilih yang current sheet custom. Nah, ini. Oke, maaf. Jadi kita pilih yang current sheet number. Setelah itu formatnya kita pilih yang uppercase. Kita klik OK, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Usahakan ada di tengah, teman-teman. Setelah itu jumlahnya kita isi juga sama, klik ATT spasi atau enter. Tag-nya kita ganti JML atau jumlah. Setelah itu justification-nya kita ganti yang center, dan insert field-nya kita ganti juga sheet set. Kita pilih yang current sheet set custom. Formatnya kita pilih yang uppercase. Custom property name-nya kita ubah JML sesuai tag-nya. Jadi misal
tag-nya kita JML, berarti custom property name-nya kita ubah JML juga. Kita klik OK, lalu letakkan di sini JML. Kita paskan tengah dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke nama gambar. Sama caranya, klik ATT spasi atau enter. Tag-nya kita ganti nama underscore gambar. Kenapa menggunakan underscore? Karena jika menggunakan spasi tidak bisa, teman-teman. Selanjutnya, justification-nya kita pilih center. Default-nya ini, insert file-nya kita ganti. Tetap sheet set, tapi yang ini kita ganti current sheet custom. Selanjutnya formatnya kita pilih yang uppercase. Nah, custom propertinya kita ganti nama gambar sesuai tag. Lagi-lagi sesuai tag, teman-teman. Jadi misal tagnya namanya jadi tagnya misal nama underscore gambar, kita samakan. Setelah itu kita klik OK. Oke. Kita letakkan di sini. Oke, kita paskan dulu. Letakkan di tengah-tengah. Oke, setelah itu, setelah seperti ini kita blok, teman-teman. Kita blok semuanya, baru klik B. Spasi atau enter. Nah, di sini kita beri nama 1_200. Jadi maksudnya 1:200. Selanjutnya kita klik OK. Oh, ini kita tambah saja. Cop 1:200. Selanjutnya kita klik OK. Kita letakkan di tengah-tengah sini, teman-teman. Caranya kita klik garis pinggir ini. Jika muncul titik ini, kita klik OK. Nah, kita lihat jika nama-nama tadi sudah berubah menjadi tagar atau pagar seperti ini, itu tandanya sudah terblok. Bagaimana jika titik tengah di sini tidak muncul? Caranya kita pilih snap-nya, kita tanda panah ini kita klik, kita pilih objek snap setting, kita pilih objek snap-nya. Nah, centang-centang di sini harus kita isi, jadi harus tercentang semua kotak-kotak di sini. Misal kosong seperti ini, kita isi, atau cara gampangnya kita klik select all, jadi langsung tercentang semua. Maksudnya itu biar objek snap-nya atau as-nya ini muncul, teman-teman. Atau ya, seperti ini. Selanjutnya kita ke 3D Object Snap, kita select all saja semua supaya gampang, lalu kita klik OK. Otomatis nanti jika menyentuh garis terluar atau pinggir ini akan muncul asnya atau titik tengahnya. Setelah itu kita buat viewport. Bisa klik di sini, bisa klik new. Jika kita klik, nah ini viewportnya kita bisa pilih yang single, to vertical, to horizontal, dan yang lain-lain. Tapi di sini karena hanya satu gambar saja, kita pilih yang single. Jika kita menggunakan yang di sini, yang new. Tapi jika langsung ketik di keyboard, kita klik MV. Oke. Kita escape dulu. Nah, ini masih loading ternyata. Jadi kalau di keyboard kita klik MV atau MView, kita enter atau spasi. Nah, ini sudah muncul. Sama caranya berbeda, cuma hasilnya sama. Sama-sama memunculkan viewport. Kita ketik di pojok sini, jangan sampai menyentuh ini ya, jangan sampai menyentuh garis skop, teman-teman. Lalu arah diagonal ke pojok sini. Lagi-lagi jangan menyentuh skop gambarnya. Nah, setelah itu, nah ini kan tidak menyentuh. Kita klik viewportnya, klik kanan, kita pilih yang properties. Jadi kita properties dulu, kita klik ke bawah. Nah, viewport type-nya kita ganti yang section.
Selanjutnya kita annotation style-nya kita ganti sesuai judul tadi, kan ini kita ganti 1:200. Nah, berarti ini juga kita ganti 1:200. Lalu display log-nya kita aktifkan atau klik yes. Kenapa? Karena, nah ini, terkunci teman-teman. Jadi misal, ini kita masih no, ini annotation scale-nya bisa diubah-ubah. Tapi jika kita klik yes, ini sudah, nah, tidak bisa berubah. Jadi lebih aman, maksudnya tidak gampang berubah-ubah. Lalu kita klik close. Nah, seperti ini. Jadi, skala gambarnya belum kita rubah, teman-teman. Jadi, ini harusnya 1:200, karena ini mau kita buat template 1:200 kan. Caranya sama aja lah. Kita, bloknya kita ketik, kita ketik, lalu kita ketik X di keyboard, atau explode. Nah, ini sudah terexplode. Nah, ini kita ganti dulu. 1:200. Selanjutnya kita blok lagi. Nah, sebenarnya tinggal explode dan blok lagi. Tidak ribet sebenarnya. Nah, ini viewportnya jangan sampai ikut terblok. Jadi kita klik dulu tadi. Selanjutnya kita klik B. Nah, kita beri nama cop1_200. Jadi cop 1:200. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke, selesai. Jadi untuk membuat template cop gambar menggunakan kertas A3, perbandingan skala 1:200 sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat yang skala 1:500 dan 750. Caranya sama seperti tadi, tapi kita copy dulu. Kita klik layout-nya, kita klik kanan, kita copy. Caranya klik move or copy, kita klik atau centang create a copy, dan kita pilih move to end. Kenapa move to end? Karena nanti gambar kopiannya atau layout yang tercopy itu muncul di belakang sini. Jika tidak dicentang, itu akan muncul di depan sini. Agar berurutan, kita klik yang move to end. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini sudah tercopy. Kita rename menjadi A3 1:500. Nah, oke. Seperti ini. Nah, ini jangan sampai lupa kita explode lagi. Kita ganti di awal supaya tidak seperti tadi ya. Diganti 500. Setelah itu kita blok lagi viewportnya. Awas jangan sampai ikut terblok. Lalu kita klik B, spasi. Nah, namanya kita ganti 1:500. Kita klik OK. Klik garis pinggir ini supaya muncul titik tengahnya. Lalu kita klik. Nah, jika sudah berubah, berarti sudah benar. Maksudnya berubah pagar-pagar seperti ini. Setelah itu, viewportnya kita ganti. Karena tadi skalanya kan masih 1:200. Jadi kita ganti skalanya. Klik kanan, properties. Nah, ini kita no dulu supaya bisa diganti. Nah, ini baru ganti 1:500. Lalu kita kunci lagi, yes. Nah, oke. Jadi sudah berubah 1:500. Close. Oke, ini sudah berubah menjadi template 1:500. Selanjutnya kita buat yang 750. Sama seperti tadi. Nah, rename dulu.
Caranya sama, cuman setting-setting supaya pas di skala 1:750, seperti itu. Klik di luar, nah, klik kanan, oke, tidak perlu, maaf. Skalanya kita rubah explode 750. Lalu blok. Awas viewportnya jangan sampai terblok. Klik B, spasi atau enter. Namanya kita ganti 1_750. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, ini kita klik kanan, properties. Ini ganti yang 750. Oke. Klik yes. Close. Nah, ini sudah berubah. Ini belum terblok ya? Oh, maaf. Ini belum terblok, teman-teman. Jadi kita blok lagi. Karena belum berubah. Kalau sudah terblok, ini pasti berubah menjadi pagar-pagar seperti tadi. Jadi blok lagi. Kita coba blok. Ini kita ganti cop 1:750. Kita klik OK. The block has changed. Do you want to verify? Oke. Klik di tengah. Oke, ini sudah berubah. Nah, teman-teman, jadi untuk yang skala 1:750 sudah jadi. Ini juga sudah berubah menjadi tagar. Selanjutnya kita akan coba lihat untuk skala yang lainnya. Kita coba lihat yang 1:500 dulu. Ini juga sudah benar, karena sudah berubah menjadi tagar. Selanjutnya yang 1:200. Oke, ini belum berubah menjadi tagar. Jadi kita blok saja lagi. Maaf ya teman-teman, kemungkinan karena kita tidak klik di titik tengah ini atau di asnya. Jadi belum jadi tagar. Ini jangan terkontrol. Lalu kita klik B, spasi. Oke, ini loading sebentar. Nah, ini sudah muncul. Kita klik cop 1_200. Nah, lalu kita klik OK. Baru kita klik di tengah. Ini harusnya berubah. Nah, sudah benar. Ini berubah menjadi tagar. Nah, setelah itu, kita kan sudah bikin satu untuk skala perbandingan 1:200, 150, dan 750. Selanjutnya kita buat untuk yang plane and profile. Caranya sama, kita copy dulu. Kita klik kanan, lalu kita pilih move to end, centang create a copy, lalu kita klik OK. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kita akan buat 2 MView atau viewport. Nah, di sini kita klik kanan dulu, kita ganti namanya 1:1000. Kita beri nama plane and profile. Nah, jadi yang 1:200, 500, dan 750 ini untuk yang section. Nah, ini plane and profile sudah kita lainkan ya. Sudah kita bedakan. Ini kita hapus dulu viewportnya karena akan kita ganti. Nah, kita pilih new. Di sini kita pilih yang to horizontal, jadi atas bawah. Oke, kita klik OK. Nah, kita klik di pojok sini. Lagi-lagi jangan mengenai atau menyentuh kop ya, teman-teman. Jangan sampai kena garis kop. Lalu arah diagonal ke ujung kanan bawah. Nah, ini sudah ada 2, teman-teman. Tapi ini berbeda ya, teman-teman. Atas dan bawah. Nah, ini sudah beda. Sama seperti sebelumnya, kita atur dulu di properties. Kita klik kanan. Lalu kita pilih properties. Dan, nah, di sini, ini annotation scale-nya sudah benar, 1:1000. Tapi yang viewport type-nya kita ganti plane. Karena yang atas akan kita rubah menjadi plane atau alignment horizontal.
Ini juga kita ganti yes, supaya tidak berganti karena dikunci. Lalu kita close. Nah, sudah selesai. Yang bawah kita ganti menjadi profile. Jadi alinyemen vertikal. Jadi yang atas alinyemen horizontal, yang bawah alinyemen vertikal, seperti itu. Kita ke profile juga. Ini kita ganti profile. Oke, yang ini kita klik yes. Nah, jadi yang bawah profile. Kita close, kita coba pastikan lagi, kita cek lagi. Sudah benar. Nah, ini sudah benar. Plain and profile. Jadi nanti di yang atas ini, viewport yang atas, ini akan muncul gambar alinyemen horizontal dan yang bawah alinyemen vertikal, seperti itu. Untuk skala 1:1000 sudah jadi. Nah, kita copy untuk yang 1:2000. Caranya sama, klik kanan, lalu pilih move or copy, move to end, kita copy, oke. Rename. Ini 1:2000. Oke. Nah, baru ini kita ganti 1:2000. Oke, ini kita klik no. 1:2000. Oke. Yes. Kita klik X. Nah, yang bawah klik kanan juga 1:2000. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, jadi untuk template gambar skala 1:200, 500, dan 750 untuk cross section sudah. Selanjutnya kita buka tugas atau gambar cross section tugas 7 kemarin. Nah, ini cross section yang kita coba di video sebelumnya. Nah, kita akan buat cross section lagi tapi menggunakan template yang sudah kita buat barusan. Jadi kita klik section, kita pilih, harusnya kita buat create sample lines ya teman-teman. Tapi karena sudah dibuat di video sebelumnya, kita langsung ke create multiple section view. Jadi kita pilih, nah ini namanya kita ganti jalan baru. Oke. Setelah itu kita pilih ini, klik to edit name template-nya. Starting number-nya kita ganti 1. Jadi maksudnya nanti mulai dari section 1 atau cross section ke 1. Kita klik OK. Kita klik next. Nah, di sini kita gunakan template yang kita sudah buat tadi. Kita klik tanda titik 3 ini. Lalu klik lagi titik 3 ini. Baru kita cari template yang sudah kita buat tadi. Karena tadi ada di downloads kita. Nah, ini template tugas 8 terbaru. Kita open. Nah, ini muncul. Kita pilih yang 750. Oke. Jadi, maaf, yang pertama kita harus pastikan dulu teman-teman, skala di bawah ini skalanya berapa. Jadi, misal skalanya masih 1000, kita rubah menjadi skala yang akan kita rubah atau yang ada di sini. Jadi, misal ini masih 1000, tapi akan kita gunakan 750, di awal kita harus buat, atau kita ganti, kita klik tanda ini. Oke, saya contohkan. Nah, ini kita klik. Nah, ini kan 750. Misal 1000, kita harus klik 750 dulu. Supaya sesuai dengan template yang kita buat. Nah, kita masuk ke yang tadi. Kita klik jalan baru. Lalu kita pastikan starting number 1. Oke, next. Nah, oke, kita cari lagi. Nah, ini. Karena ini 1:750, kita pilih yang 1:750. Nah, yang ini. Lalu kita klik OK. Ini grup plot style-nya plot all. Kita
klik next. Nah ini, jika select section-nya terisi, itu tandanya sample lines-nya sudah benar. Tapi jika tidak terisi, berarti sample lines yang dibuat itu gagal, teman-teman. Jadi misal di sini kosong, harus diulangi lagi. Lalu kita klik next. Nah, select band set-nya LDT section, surface-nya kita ganti yang kontur. Kalau surface 2-nya tetap koridor datum. Kita klik next, lalu ketik create section view. Nah, kita letakkan di tempat yang kosong, supaya tidak saling tertimpa gambarnya, seperti itu. Kita tunggu hingga selesai, hingga muncul, karena ini masih loading, teman-teman. Akan saya skip, hingga gambarnya muncul. Nah, ini gambarnya sudah muncul ya, teman-teman. Jadi, otomatis sudah langsung masuk dalam kop gambarnya. Nah, jika ingin menguploadnya bagaimana? Jadi, kita pergi ke output, kita pilih create section sheet, lalu oke, loading. Nah, di sini select section view groupnya kita pilih yang terbaru. Jadi misal di sini ada 6, di sini 5, kita pilih yang 6. Karena di sini yang terbaru 8, kita pilih yang 8. Lalu section kita klik tanda ini ya, segitiga hitam ini. Lalu starting number 1. Jadi dimulai dari nomor 1. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik create. Lalu kita klik OK. Ini layoutnya sudah muncul sesuai yang diplot tadi. Jadi misal ini jumlahnya. Oke, jadi misal di layout jumlahnya ada 28, di model juga kopnya ada 28 ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita ke layout. Kita akan mengganti yang pagar-pagar tadi supaya menjadi huruf atau judul gambar, seperti itu. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul. Jadi di sini kita akan ganti ini. Jumlahnya kita ganti. Jadi, oke, misal tadi tidak ada, kita kan akan mengganti jumlah ini. Yang tagar-tagar kita ganti. Kita akan memunculkan yang di sini tadi, teman-teman. Caranya Ctrl 4, Ctrl 4. Nah, di sini akan muncul. Kita klik 2 kali, lalu klik tanda plus ini. Nah, di sini akan muncul. Totalnya kan ada 28 lembar. Jadi, kita ingat-ingat total 28 lembar. Kita pilih yang new sheet set ini. Kita klik kanan, properties. Kita pilih edit custom properties. Kita klik add. Lalu namanya kita ganti JML. Sesuai tag tadi ya, di awal jumlah kan menggunakan JML. Nah, default value-nya kita ganti 28. Ownernya tetap sheet set. Kita klik OK. Nah, ini kita klik 2 kali. Lalu JML, kita klik OK. Setelah itu region all. Jadi kita tunggu sebentar. Ini sudah muncul jumlahnya 28. Nah, jadi halamannya ini otomatis, teman-teman. Jadi misal section pertama ya halamannya 1. Misal yang kedua ya halamannya kedua, tapi jumlahnya tetap 28. Sesuai yang kita isi tadi 28. Oke, ini loading. Kita lihat ya, teman-teman. Tadi kan halamannya 1. Nah, harusnya di section sheet ini halamannya kedua, seperti itu. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi halaman kedua, halamannya juga nomor 2. Jumlahnya tetap. Selanjutnya kita akan ganti yang nama gambar. Kita klik kanan lagi. Kita pilih properties. Edit custom properties. Ini delete. Atau kita, delete saja. Kita add. Kita isi sesuai tag tadi, nama underscore gambar.
Lalu value-nya kita ganti perencanaan ulang trase jalan. Tapi ownernya sekarang kita pilih yang sheet biasa. Lalu kita klik OK, OK, OK. Nah, ini klik 2 kali. Klik OK. Lalu REA, Region All. Oke, ini sudah muncul ya teman-teman. Tapi teksnya lebih besar dibandingkan kopnya. Tidak apa, tidak masalah karena ini masih percobaan atau latihan. Berarti di awal nanti teman-teman harus membuat teks headnya nama gambar ini 1 atau 2. Tapi jika kopnya besar tidak masalah. Oke, ini untuk kop gambarnya sudah selesai. Jika ingin plotting bisa teman-teman. Plotting langsung ini totalnya 28 lembar. Jadi langsung plotting 28 lembar bisa, tidak perlu satu-satu. Tapi di sini saya hanya akan mencontohkan 5 lembar saja supaya waktunya lebih ringkas. Meski plotting 5 halaman saja, caranya sama seperti 28 halaman. Jadi tidak perlu khawatir. Kita pilih yang section sheet 1. Ya sudah, ini kita klik tanda panah, double tanda panah ini. Kita kan di section atau layout pertama, kita klik shift, tahan shift-nya, lalu kita klik layout terakhir, paling terakhir. Nah, jika terselect semuanya, kita klik kanan, kita pilih yang publish selected layout. Jadi otomatis langsung terplot semua teman-teman. Tapi karena hanya 5 lembar saja yang dicontohkan, kita shift-nya hingga lembar kelima. Oke, kita ulang hingga lembar kelima seperti ini. Caranya sama, klik kanan, ketik publish selected layout. Hanya itu saja. Cuma bedanya tidak diplot semua. Oke, ini masih loading. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Oke, di sini publish to-nya kita ganti PDF, lalu PDF presetnya kita pilih yang general. Nah, ini sudah urut ya teman-teman, sudah halaman 1 sampai 5. Setelah itu kita klik publish. Lalu kita letakkan di download, kita beri nama aplikasi komputer Applikom tugas 8 terbaru. Lalu kita klik select. Nah, ini loading. Kita tunggu saja. Nah, jika proses plottingnya sudah dimulai, di pojok kanan bawah ini, tandanya akan naik turun seperti ini, teman-teman. Jadi seperti tanda print out, naik turun. Dan jika diarahkan kursornya, muncul publish job in progress. Jadi tinggal kita tunggu complete saja. Ini akan saya skip setelah gambarnya complete ya teman-teman. Complete terplot. Oke teman-teman, jadi proses plottingnya sudah selesai ya. Bisa dilihat di pojok sini. Ada informasi no errors or warnings found. Jadi plottingnya complete atau sudah selesai tanpa ada error dan warnings. Hasilnya bisa kita lihat di tempat tadi. Oke, ini sudah dibuka. Nah, ini pas ya teman-teman, 5 lembar seperti yang diplot tadi. Dan oke, jadi ini mulai dari STA 0 sampai nah ini. Jadi satu lembar ini ada 9 cross section teman-teman. Nah,
Jadi itu tadi tutorial cara membuat template kop gambar menggunakan Civil 3D sekaligus proses plotting. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.